Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum kita lanjut membahas, kalian tahu nggak sih sistem pencernaan manusia itu apa? Ayo, nggak ada yang tahu ya? Yaudah, aku bantu jawab ya. Sistem pencernaan manusia itu serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi, makanan yang kita makan akan dicerna oleh organ tubuh kita. Yaudah yuk, langsung kita bahas. Pertama-tama, mulut. Makanan yang kita makan akan masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut kita ada dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Apa sih pencernaan mekanik itu? Pencernaan mekanik itu ketika kita sedang mengunyah makanan, pada awalnya makanan tersebut berukuran besar. Lalu setelah dikunyah, makanan tersebut menjadi lebih halus. Itu yang disebut pencernaan mekanik. Lalu, apa sih pencernaan kimiawi itu? Pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim. Mulut kita selalu memproduksi air liur. Air liur kita mengandung enzim betialin yang membantu melunakkan makanan, mengubah karbohidrat menjadi glukosa, dan membantu menelan makanan. Setelah itu, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan yaitu saluran berbentuk 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan ada gerakan meremas-remas yang disebut gerakan peristaltik. Fungsinya yaitu untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi juga proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah gerakan meremas-remas makanan yang dilakukan oleh dinding lambung. Pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan masuk menuju usus kecil yang juga bisa disebut usus halus. Halus memiliki panjang sekitar 6 hingga 7 meter. Yang panjangnya setara dengan leher jerapah loh. Usus halus mempunyai 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau bisa disebut duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan. Usus 12 jari. Usus 12 jari memiliki panjang 25 cm yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dan getah empedu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase
enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase berfungsi mengubah asam lemak menjadi gliserol. Usus kosong atau jejunum. Usus kosong memiliki panjang 2,5 meter yang berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus trabesian. Selanjutnya ada usus penyerapan yang berfungsi tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dinding usus penyerapan terdapat pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada getah empedu. Getah empedu berfungsi menghancurkan lemak. Setelah itu, makanan masuk menuju usus besar. Usus besar memiliki panjang 1,5 meter hingga 2 meter. Fungsinya menyerap cairan, vitamin, dan mineral. Di usus besar juga terjadi proses pembusukan makanan. Dalam pembusukan makanan, usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, usus buntu. Di bawah kanan perut terdapat usus buntu yang terhubung dengan usus besar. Tugasnya yaitu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Organ ini tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh karena tanpa adanya usus buntu, manusia bisa tetap hidup. Jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Setelah dari usus besar, makanan tersebut telah menjadi feses. Di dalam usus besar, ketika terlalu penuh dengan feses, usus besar memutuskan untuk membuang feses melewati rektum. Rektum memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Rektum memiliki fungsi sebagai penyimpan feses secara sementara dan juga berfungsi sebagai pemberi sinyal ke otak untuk memberitahu saat ada sesuatu yang akan dibuang. Selanjutnya anus. Anus merupakan tempat pengeluaran feses dari dalam tubuh, atau juga bisa dikatakan tempat buangan terakhir ya dari dalam tubuh. Nah, itu dia teman-teman proses pencernaan manusia. Bagaimana, seru bukan? Terima kasih ya udah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.